Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pagi ini Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dari sekian makhluk yang sedang sibuk tidur nyenyak di kasur mereka. Salawat kita mohon kepada Allah semoga tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ada sebuah peringatan. Mungkin bisa dikatakan sebuah ancaman yang seharusnya kita semua mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman tersebut. Tapi terkadang banyak di antara hamba yang tidak peduli, bahkan tidak menjadikannya sebuah ancaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau bercerita bahwa pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Aisyah ini menangis jemaah. Lalu suami beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ma yubki? Apa yang membuat engkau menangis?" Jemaah, apakah Aisyah menangis karena tidak diberikan rumah yang bagus oleh Rasul? La, bukan jemaah. Apakah Aisyah menangis karena tidak diberikan harta yang banyak? Juga bukan. Tapi Aisyah menangis karena kata Aisyah, faqalat zakartun nar fabaki. Aku sedang teringat kepada neraka, lalu aku menangis. Coba bayangkan jemaah, itu Aisyah, istri manusia yang paling mulia di muka bumi ini, menangis tak kalah memikirkan neraka. Bagaimana dengan kita? Kita yang penuh dengan dosa, yang bergelimang dengan kezoliman. Pernahkah kita berpikir dengan neraka lalu kita menangis? Atau kita tidak pernah memikirkan neraka sama sekali? Kaum muslimin, Allah mengatakan, yauma la yanfa'u mala wala banun. Pada hari itu, harta-harta yang kita kumpulkan, yang kita capek mencarinya di atas dunia yang kita kumpulkan, sudah tidak berguna. Anak-anak yang kita banggakan, yang kita sekolahkan tinggi menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang terkaya, juga nggak ada manfaatnya jemaah. Pangkat dan jabatan yang kita lelah untuk mendapatkannya, juga nggak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbi salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Jemaah, kalau kita bicara tentang neraka, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna ahwana ahlin nar azaban yaumil qiyamah. Azab yang paling ringan, ini yang paling ringan jemaah, bagi penduduk neraka itu, ini bagi penduduk neraka, rajulan tudong fi ahmasi qadamaihi jamratan. Seseorang yang diletakkan bara api di kedua telapak tangan, di telapak kaki, yauli minhuma dima'u, maka menggelegar otak. Itu azab yang paling ringan jemaah. Kita bisa bayangkan, andaikan di atas dunia ini kita cuman terinjak dengan puntung rokok aja, bagaimana sakit. Kita lompat-lompat karena sakitnya, itu cuman sakitnya di telapak kaki aja. Tapi azab yang paling ringan di neraka, yang bara api diletakkan di tumitnya, maka menggelegar otak. Luar biasa jemaah. Kaum muslimin, maka kita perlu menghitung-hitung diri kita.
Sudahkah kita punya bekal untuk menghadapi ancaman itu? Ini yang membuat Aisyah menangis, jemaah. Karena bagaimana begitu dahsyatnya neraka itu. Tapi kita terkadang lupa dengan api neraka. Nu'man bin Bashir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam cerita Nu'man bin Bashir, kata Nu'man, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara di atas mimbar kota Madinah. Beliau mengatakan dengan suara yang keras dan berulang-ulang kali. Rasul mengatakan, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Beliau berbicara di atas mimbar kota Madinah berulang-ulang. Selamatkan diri kalian dari api neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka. Abu Jauza, jemaah, seorang alim ulama, beliau mengatakan, jika aku punya kekuasaan, jika aku punya kekuasaan, aku akan letakkan seseorang di atas menara kota Basrah, dan aku gaji yang hanya untuk memperingatkan orang-orang yang berlalu lalang di kota Basrah dengan ucapan an-nar, an-nar, an-nar. Awas, ada neraka di sana. Ada neraka. Malik bin Dinar, seorang alim ulama, beliau juga mengatakan, jika aku punya kekuasaan, jika aku yang berkuasa di atas dunia ini, maka aku akan letakkan seseorang di atas menara setiap kota yang ada di muka bumi ini, yang hanya mengucapkan, yang hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang berlalu lalang di kota tersebut dengan ucapan an-nar, an-nar, ada neraka, ada neraka. Cuma kita perlu untuk bersiap-siap. Waktu begitu cepat berlalu, cuma tidak ada lagi waktu kita untuk bermain-main. Maka dengan sisa waktu kita perlu melakukan amal-amal kebaikan, mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi ancaman neraka tersebut, sehingga kita terhindar dari api neraka. Demikian saja, semoga bermanfaat. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.